Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya dalam geometri analitik ruang. Adapun pada pembahasan kali ini yang kita kaji sama-sama adalah salah satu bangun berderajat 2 yang disebut sebagai hiperboloida. Bagaimana bangun hiperboloida yang terbentuk serta persamaannya seperti apa beserta ciri-cirinya, silahkan kita pelajari lebih lanjut pada pembahasan berikut. Oke, kita lihat di sini hiperboloida. Hiperboloida sendiri secara definisi di sini atau hiperboloid ya, itu adalah sekumpulan titik-titik pada ruang dimensi 3 yang mana pada setiap titik tersebut selisih jaraknya terhadap dua titik yang tetap itu adalah sama, yaitu pada titik fokus hiperboloidanya ya. Jelas seperti ini ya. Ini kalau dari segi definisi sangat mengacu pada definisinya hiperbola ya, makanya ini adalah bangun hiperbola yang terbentuk pada ruang dimensi 3 nya. Ternyata berdasarkan definisi tersebut ada dua bangun yang terkait ya, yaitu yang disebut sebagai hiperboloid satu daun, hiperboloid one sheet, dan juga yang dua daunnya atau hiperboloid two sheet-nya. Oke, langsung saja kita kaji ke yang pertama, hiperboloid satu daun. Oke, seperti ini gambarnya. Nah, kalau kita lihat di sana ya, bangun ini jelas adalah di sana ada hiperbola, yaitu yang vertikalnya. Terus ini semacam hiperbolanya itu ada sumbunya kan, nah yaitu pada sumbu Z di sini. Ini adalah perputaran hiperbola ini sendiri pada sumbunya, yaitu sumbu Z-nya, maka yang terbentuk bangun seperti ini. Inilah yang menjadi hiperboloida satu daun. Oke, sudah disebutkan di sana tadi ya. Ini adalah hiperbola yang diputar mengelilingi sumbunya. Kalau di sini sumbunya pada sumbu Z-nya. Maka persamaan umumnya adalah yang sudah disebutkan di sini, yaitu ini ya. Ini menjadi persamaan dari hiperboloida satu daun. Selanjutnya, untuk lebih mengkaji, lebih memahami mengenai ini persamaan tersebut, ini kita lihat dari bangun-bangun pembentuknya. Oke, kita lihat di sini. Kalau kita misalkan salah satunya dengan 0, misalkan di sini Z-nya sama dengan 0, maka persamaan yang terbentuk adalah menjadi persamaan elips ya pada bidang XY. Berarti di sini katanya itu ada keterangan bahwa jejak yang dimaksud jejak di sini memang adalah bangun dua dimensinya pada bidang koordinatnya, atau irisan dari bangun ini pada bidang koordinatnya. Yang pertama pada bidang XY itu berbentuk elips seperti yang ada di sana. Itu dulu. Selanjutnya, ini kan tadi Z-nya sama dengan 0. Sekarang kalau misalkan pada nilai yang lainnya, misalkan Z-nya sama dengan Z0, maka kita peroleh persamaan seperti yang ada di sana, yang di bawahnya. Ini katanya juga berbentuk elips ya. Namun di sini keterangannya bahwa elips tersebut bagian-bagiannya atau bagian yang sejajar dengan bidang XY-nya itu adalah elips yang bertambah besar. Nah, ini salah satu cirinya juga bahwa bangun ini semakin ke atas atau ke bawah ataupun semakin menjauhi dari bidang koordinatnya, maka elips yang terbentuk akan semakin membesar dan membesar. Oke, seperti di gambar tadi. Nah, itu elipsnya itu ke atas dan ke bawahnya akan semakin besar. Itu jejak yang sejajar dengan bangun elipsnya. Sementara jejak lainnya
pada bidang lain, kalau kita potong pada bidang XZ maupun pada bidang YZ, ternyata itu membentuk bangun hiperbola ya. Seperti pada persamaan yang ada di bawah ini, yaitu pada bidang XZ dan juga pada bidang YZ. Kedua-duanya hasilnya adalah bangun hiperbola. Jadi itu dulu yang kita temukan jejak terkait dengan bangun hiperboloida satu daun. Adapun di sini ini adalah bentuk-bentuk lainnya dari persamaan hiperboloida satu daun. Jadi silakan dicek juga di sana. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa hiperboloida satu daun itu memiliki persamaan yang ya, kalau kita lihat di sini seluruhnya variabelnya bernilai pangkat 2 dan ada salah satu variabel yang bernilai negatif. Kayak itu ya. Oke, selanjutnya kita ambil kesimpulan saja langsung bahwa karakteristik umum dari bangun hiperboloida satu daun ini adalah yang pertama tadi sudah disebutkan bahwa salah satu variabelnya, kalau di sini z-nya itu bernilai negatif. Yang kedua, jejak yang berbentuk elips ya pada bangun tersebut, yaitu jika nilainya kedua-duanya positif. Sementara jejak lainnya yang mengandung variabel negatif itu berbentuk hiperbola. Selanjutnya yang kelima di sini bahwa sumbu hiperboloida satu daun ini adalah sumbu yang variabel, yang koefisien pada variabelnya bernilai negatif. Contoh di sini z-nya, maka z yang menjadi sumbunya. Selanjutnya bentuknya itu adalah kalau kita kaji tadi ya, bentuknya adalah berbentuk semacam terowongan yang semakin membesar di ujung-ujungnya. Oke, yang terakhir ada memiliki satu buah variabel yang bernilai negatif. Oke, saya sedikit lupa atau terlewat sedikit ya, kita ulang sedikit di sini. Ada keterangan yang ada bulatannya. Bahwa wajarnya jika nilai A sama dengan B di sini, sumbu mayor dan sumbu minornya sama, berarti bangun ini nanti elipsnya itu sendiri berbentuk sebagai lingkaran ya. Jelas itu ya. Kalau dengan kondisi seperti ini, maka bangun yang terbentuk adalah bangun permukaan putar. Nah, di sini ini kaitannya dengan materi sebelumnya. Kenapa? Maka ada bangun-bangun putar itu yang disebut sebagai hiperboloida. Ternyata keterangannya seperti ini. Yaitu kalau kita hasilkan suatu bangun yang dimana persamaannya nilai A dan juga B-nya sebagai penyebut di sini itu bernilai sama, maka hasilnya hiperboloida satu daun ini adalah hasil dari permukaan putar ya, bangun sebelumnya. Oke, bisa kita lanjut nih. Itu karakteristik daripada hiperboloida satu daun. Ini gambar, salah satu contoh gambar yang lainnya juga. Ini sama pada simbol Z. Oke, selanjutnya untuk lebih memahami, kita lihat ke contoh soal. Diketahui sebuah persamaan seperti yang ada di sana. Yang jadi pertanyaannya, tentukan persamaan para hiperboloidanya. Yang kedua, jejaknya seperti apa, dan yang ketiga gambarnya. Bagaimana cara menggambarnya? Oke, kita lihat yang A. Bagaimana persamaan hiperboloidanya? Ini tinggal kita arahkan ke bentuk persamaan hiperboloida. Salah satu ciri persamaan hiperboloida jelas di sana ya. Salah satu ruasnya bernilai sama dengan 1. Jadi kita arahkan ke sana saja langsung sehingga kita peroleh yang seperti ini ya. Insyaallah kalian sudah bisa juga mengenai itu. Ini yang A-nya terkait dengan persamaan. Selanjutnya yang B, persamaan bidang yang terbentuk tinggal kita
misalkan salah satu variabelnya dengan 0, maka kita peroleh 3 buah di sini. Ingat tadi yang positif itu adalah elips, sementara ada yang bernilai negatif itu adalah hiperbola. Sudah jelas kayaknya di sini ya. Terakhir yang C, menggambarkannya. Untuk menggambarkannya kita cari titik potongnya. Titik potong pada selain sumbunya, yaitu pada bagian X dan juga Y-nya. Kita peroleh di sini dengan misalkan variabel lainnya dengan 0, maka kita peroleh di sini X-nya bernilai plus minus 3 dan Y itu plus minus 2 titik potongnya. Oke, dengan yang keterangan yang kita ketahui di sana, sebenarnya ini juga boleh dibilang sangat sedikit ya karakteristik atau nilai-nilai yang kita ketahui untuk menggambarkannya. Namun secara umum seperti ini gambarnya. Jadi sekali lagi di sana sumbunya adalah pada sumbu Z, dan yang bisa kita ambil adalah titik-titik potong pada sumbu lainnya, baik sumbu X maupun sumbu Y-nya. Oke, sampai di sini. Ini yang terkait dengan hiperboloida satu daun. Mudah kan? Bisa dipahami nih mengenai gambar yang bagian C memang sangat sedikit kalau boleh dibilang untuk memahaminya. Jadi saran saya silahkan coba cek kembali ke sumber aslinya di sini, yaitu buku ini ada Analytic Geometry by W.K. Morrill. Silahkan dikaji lebih lanjut di sana. Oke, selanjutnya yang kedua ada hiperboloida dua daun. Nah, seperti ini gambarnya. Di sini juga sama. Ini adalah bentuk hiperboloida yang sumbunya pada sumbu Z di sini. Oh, bukan, ini sumbunya pada sumbu X ya, yang dikenai oleh bangunnya. Oke. Kita lihat di sana katanya bahwa kalau kita kaji di sini bangun yang kedua ini adalah hiperboloida bagian luar ya. Itu ada hiperboloidanya yang pada sumbu X di sana. Nah, hasilnya adalah bagian luarnya itu. Nah, ini bagian luarnya ini kalau kita buat gambarnya, ini yang menjadi hiperboloida dua daun. Oke, kita langsung saja. Memang ini bangun terpisah. Kebersamaan umumnya seperti ini. Nah, silahkan dikaji perbedaannya dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ada satu yang variabel yang negatif, berarti di sini ada dua ya. Oke, itu dulu. Selanjutnya juga dengan kita misalkan salah satu variabelnya dengan 0 dengan cara yang sama ya, maka bisa kita peroleh jejak pembentuknya atau irisan dari bangun tersebut ya. Nah, hasilnya di sini ternyata pada bidang XY itu membentuk bangun hiperbola, pada bidang XZ juga hiperbola. Silakan dicek kembali persamaan hiperbolanya. Dan yang pada bidang YZ ternyata tidak membentuk jejak. Nah, di sini kedua-duanya ini bangun yang YZ-nya. Kenapa seperti itu? Kita lihat lagi langsung ke bangunnya. Di atasnya tadi. Nah, ini jelas ya pada bidang YZ itu tidak ada bangun yang mengenainya. Tidak ada bangun hiperboloida di tengah-tengahnya pada bidang YZ tersebut. Makanya tidak ada jejak pada bagian di sana. Nah, selanjutnya di sini tadi dengan misalkan adanya nilai X sama dengan X0 ya di sini. Nanti kita bisa membentuknya menjadi seperti persamaan yang terakhir ini. Nah, ini yang hasilnya.
dengan nilai X0 nya jadinya sama dengan atau lebih daripada A nya. Maka juga sama dengan yang sebelumnya ya. Di sini kalau nilai B dan juga C nya itu sama, maka persamaan yang terbentuk di sini adalah persamaan lingkaran kembali, dan hasil bangunnya ini ternyata boleh disebut sebagai permukaan putar juga. Jadi hiperboloida dua daun dari permukaan putar. Makanya di sini kenapa pada permukaan putar bisa membentuk dua buah bangun hiperboloida yang berbeda. Oke, itu dulu. Selanjutnya ini adalah tambahan juga. Sudah jelas kayaknya lah mengenai persamaannya. Ada dua buah variabel yang negatif, yang itu menandakan nilai-nilai hiperbolanya di sana. Oke, selanjutnya dari yang temuan kita tersebut boleh kita ambil kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama tadi jelas sudah bahwa pada hiperboloida dua daun ada dua variabel yang negatif. Ini kalau kita kaji dari segi bangunnya, ini adalah bangun pada bagian luar hiperbola ya, yang membentuk paraboloida sebenarnya. Selanjutnya mengenai jejaknya, terdapat dua buah jejak yang berbentuk hiperbola dan satu jejak lainnya yang berbentuk tidak ada jejak di sana. Selanjutnya kita ambil yang ketujuh dulu biar masih berkaitan ya. Jadi ketidakadaan jejak itu adalah pada bidang koordinat yang tegak lurus terhadap sumbu hiperboloidanya. Seperti itu. Jadi bisa kita lihat nanti pada sumbunya itu nilai-nilai yang tegak lurusnya itu yang tidak ada jejaknya. Sedikit kita ulang ya kalau supaya lebih memahami. Nah, di sini kan sumbunya pada sumbu X, maka bidang koordinat yang tegak lurus dengan sumbu X adalah bidang YZ. Nah, pada bidang tersebut nanti tidak ada jejaknya seperti itu. Selanjutnya yang keenam. Nah, di sini sumbu hiperboloidanya kalau dua daun ini adalah sumbu yang koefisien variabelnya bernilai positif. Itu bedanya dengan yang sebelumnya. Yang kedelapan, bentuknya itu adalah dua buah bangun terpisah yang berbentuk corong atau bentuknya adalah hiperboloida. Dan yang kesembilan tadi sudah disebutkan memiliki dua variabel yang bernilai negatif. Ini bangunnya. Oke, bisa dipahami ya. Dan ini contoh soalnya juga sama sebenarnya dengan contoh yang sebelumnya. Ini ada sedikit klarifikasi juga memang terkait dengan bagian B, yaitu jejak pembentuknya. Ini yang pertama itu yang kedua-duanya kedua-dua nilainya variabelnya bernilai negatif di sini. Itu jejak yang terbentuk adalah tidak ada jejak ya pada bidang XY di sini. Bukan elips di sini, tapi tidak ada jejak. Sementara pada bidang XZ dan YZ itu berbentuk hiperbola. Sekali lagi di sini memang bangunan ini sumbunya pada sumbu Z di sini. Maka bangunan terbentuk seperti ini dengan cara yang sama ya, yaitu dengan cara kita mengambil titik-titik potongnya. Oke, sekian untuk yang kajian kali ini, semoga bisa dipahami. Dan tentunya untuk lebih memahami juga lebih mendalam mengenai kajian di sini, silahkan saran saya untuk dikaji lagi pada sumber-sumber lain ataupun pada sumber yang digunakan pada makalah kali ini. Terima kasih.